npm run dev. Kita testing di browser. Kita buka tab baru, kemudian kita akses localhost, portnya berapa tadi? 3000, ya kan? Gini kan? Enter. Oke, nah ini tampilan aplikasi Hello World kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Eko Heri Susanto dalam rangka membangun aplikasi weblog dengan Next.js. Oke, kita langsung masuk ke materi. Jadi dalam episode 1 nanti ada 2 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah cara install Node.js dan npm. npm itu singkatan dari Node Package Manager. Nah, kalau sudah keinstall, nanti materi selanjutnya adalah membuat aplikasi Hello World. Oke. Nah, keseluruhan materi video nanti akan jadi video yang akan jadi aplikasi web yang seperti ini ya. Jadi target kita adalah membangun aplikasi weblog seperti ini. Ada konten, kemudian ada juga fasilitas untuk mengisi konten. Oke, ini target aplikasi kita. Nah, untuk menuju ke aplikasi ini tentu tidak langsung satu video jadi ya. Nanti ada beberapa versi video, dan di awal ini target kita adalah menyiapkan semua toolsnya untuk membangun aplikasinya. Oke, berarti langkah selanjutnya adalah kita install Node.js sama npm dulu ya. Baik, saya kembali ke browser. Yang kita lakukan adalah masuk dulu ke alamatnya nodejs.org. Saya lupa linknya, maka ini saya cari di Google aja ya. Node.js. Nah, ternyata kita diarahkan ke sini, nodejs.org ini. Nah, kita buka new tab aja. Di halaman awal Node.js kita disuruh untuk mendownload Node.js sama npm-nya. Ini ada 2 pilihan ya. Karena saya pakai Linux Debian, maka pilihannya ini. Ada yang versi 14.15 sama versi 15.9. Yang direkomendasikan sama Node.js itu yang versi 14. Makanya ini saya download dulu ya. Oke, ini saya download. Nah, tunggu di sini. Nah, sudah selesai downloadnya. Saya masuk ke foldernya kalau gitu. Nah, ini sudah diarahkan ke folder ini. Ada file node main v14 dan seterusnya, ekstensinya var.xz ya, yang ini berada di folder download ya. Nah, caranya install kalau di Linux, di Debian atau di Ubuntu kayak gini. Kita masuk ke terminal. Nah, ini. Kemudian ini saya perlu login dulu ke super user. Berarti sudo su. Nah, oke, saya sudah login. Nah, tadi kan berada di folder download ya. Berarti saya masuk ke folder download. Nah, ini aja ya. Oke. Kemudian file yang tadi saya download tar.xz tadi ini saya ekstrak dulu. Perintahnya kan gini, tar main xpf ini kan ya. Nama filenya tadi apa? Node. Nah, ini node main p
14 dan seterusnya itu ya. Ini saya enter aja. Oke, sudah ke ekstrak. Nah, selesai ekstraknya ya. Kemudian setelah selesai ke ekstrak, ini saya kopikan ke folder USR gitu. Caranya mengcopy ya gampang, tinggal gini aja perintahnya. cp itu singkatan dari copy ya. cp main r, berarti ini saya copy semua. Yang saya kopikan adalah folder note. Nah, yang ini. Kalau dilihat kan, dilihat di mana, di folder download kan ini pasti ada folder ini tadi, hasil ekstrakannya note yang mana, ini ada folder ini ya kan, ada folder ini isinya bin macam-macam ini. Nah, ini maksudnya seluruh file yang ada di folder ini kita kopikan ke folder USR gitu ya, atau kita pindahkan dari download ke folder USR. Balik ke sini. Berarti ini kita copy, kemudian dikopikan ke mana tadi? Tambah slash ya. Ke bin, terus include, ke folder include, kemudian ke library atau lib ini, sama folder share. Kita ketik share, kasih kurung, kemudian ini bin, include dan sebagainya ini berada di folder USR. Ini aja, nanti spasi USR slash. Udah gini aja, kita enter. Oke, sudah selesai, sudah tercopy berarti. Nah, kalau sudah tercopy seperti ini, kita cek Node.js-nya bisa jalan nggak, sama npm-nya sudah bisa kita manfaatkan nggak. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal kita cek versionnya aja sih, cek versionnya aja. Misalkan gini, node spasi minus version. Nah, ini sudah muncul ini versi v14.15.5. Nah, kayak gitu. Berarti ini Node.js-nya sudah bisa jalan. Atau coba kita tes dari luar folder download ya, bisa nggak? Begini aja, berarti kita keluar cd spasi slash. Nah, sudah masuk ke mana? Ke root ya. Kita klik. Nah, coba kita jalankan lagi. Node version, main version. Nah, bisa kan di folder root kan bisa. Kemudian npm-nya kita cek juga, npm minus version. Oke, sudah muncul versi 6.14 yang keinstall. Berarti sampai di langkah ini Node.js sama npm sudah siap kita gunakan, gitu ya. Oke, sampai sini berarti langkah installnya sudah selesai. Lalu langkah selanjutnya adalah kita siapkan folder yang nanti kita gunakan untuk menyimpan seluruh project Next.js kita. Saya biasanya kalau naruh program itu saya taruh di sini, di folder home ini ya. Ini nanti kita bikin folder project next. Caranya ya gini aja, kita balik ke terminal, kemudian kita masuk ke folder home. Nah, ini kemudian kita bikin folder baru. Kalau bikin folder baru kan perintahnya gini ya, mkdir, nama foldernya apa, misalkan saya kasih nama project main project main next ini ya. Saya enter. Nah, ini kalau Anda lihat kita sudah punya folder baru yang namanya project next ya.
ini biar enak untuk kedepannya, ini sekalian kita setting full access, bisa read, bisa write, dan segala macam ya. Caranya gini aja, perintahnya pakai change mode, chmode 777, ini full access ya, min r spasi min r, kemudian nama foldernya. Nama foldernya tadi kan project next. Nah, ini aja kan, enter. Oke, sudah full access. Nah, setelah itu sampai penyiapan folder sudah selesai, berarti kita lanjutkan ke tahap coding ya, tahap coding. Nah, untuk coding ini yang perlu kita siapkan adalah Visual Studio Code sebagai editor untuk penulisan program kita. Oke, kita akses ke Visual Studio Code ya. Oke, kita ke Visual Studio Code. Nah, ini editor aplikasi kita, Visual Studio Code. Kalau teman-teman belum menginstal Visual Studio Code, maka teman-teman bisa download ya, download di sini. Ini kalau Anda cari di Google, keywordnya ini aja, install Visual Studio Code. Nah, ini nanti diarahkan ke sini, ke URL ini, code.visualstudio.com, download. Nah, ini kalau versi Windows ya, ini versi Ubuntu ini, versi Mac OS ini. Tinggal nanti teman-teman sesuaikan dengan OS-nya masing-masing gitu ya. Oke, saya tidak membahas cara install dan download Visual Studio Code, nanti biar lebih cepat gitu ya. Saya yakin teman-teman bisa. Oke, langsung praktek di Visual Studio Code. Nah, seperti ini. Langkah pertama, kita buka ke terminal dulu. Berarti di sini ya, di terminal, new terminal. Nah, ini. Login ke super user juga boleh. Josu, masukkan password. Nah, tadi kan aplikasinya berada di home ya, di home project next. Berarti ini saya keluarkan dulu dari folder ini, folder Eko ini saya keluar dulu, saya masuk ke folder project next. Ini aja kan, cd spasi project next. Nah, ini enter. Nah, kita sudah masuk ke situ. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita setting up atau kita set up next app kita. Caranya gini, caranya kita panggil npx, kemudian perintahnya gini, create minus next minus app. Nah, ini kita setting up dulu next app-nya ya. Oke, seperti ini bisa dipahami ya, npx spasi create min next min app. Kita enter aja ya, enter. Oke, proses. Nah, ini kita sama Next.js ditanyakan projectnya apa namanya gitu ya. Kita perlu kasih nama pada project kita. Karena project kita tadi targetnya adalah blog, maka kita bikin nama my blog gitu aja ya. Nah, seperti ini, my blog. Kita enter. Oke, masih proses.
Oke, selesai. Nah ini kalau kita lihat di foldernya tadi di home ya, kemudian project next. Nah kita dibuatkan folder yang namanya my blog. Nah seperti ini. Tadi yang project kita create itu jadinya ini ya. Ini kalau kita buka lagi, nah ini sudah tersedia program awalnya gitu. Ada folder node modules, ada page, ada public, dan seterusnya sampai readme.md gitu ya. Oke, berarti sampai sini kita sudah sukses untuk melakukan setting up atau setup aplikasi kita. Lalu kita lanjutkan dengan install React sama React DOM-nya. Berarti kita kembali lagi ke terminal sini ya, masuk sini, kemudian kita masuk ke folder my blog tadi. Nah ini aja, ini kan tinggal cd spasi my blog, kita masuk ke folder my blog. Setelah itu kita install Next sama React. Caranya gini aja, npm install Next spasi React spasi React main DOM. DOM itu dokumen objek model ya. Kelihatan ya sini ya, ini yang paling bawah ini loh. Nah seperti ini. Ini tinggal kita enter aja. Nah dia masih proses install. Oke, sudah selesai. Berarti proses installnya sudah selesai. Tinggal scriptnya kita buka. Ini berarti saya turunkan ya. Saya turunkan. Kemudian ini foldernya saya open. Pakai ini ya, open folder ini ya. Dari sini bisa, dari sini juga bisa. Dari file open folder ini bisa. Ini saya klik. Tadi di mana? Di home, project next, my blog. Ini kan? Saya oke. Nah, ini dia. Oh, terminalnya ketutup lagi ya. Baik, ini terminalnya saya buka lagi. Nah, kita sudah diarahkan ke sini. Ini kalau kita lihat di folder my blog tadi, ini sudah ada folder node modules tadi ya. Ada folder page, public, style sama package JSON. Nah, ini kita cek package JSON-nya dulu. Ini kita buka. Kita cek apakah folder script sudah tersedia. Nah, ternyata sudah tersedia ini. Kita nggak perlu ngetik ya. Ketika kita install tadi, npm install tadi yang barusan kita lakukan, ternyata scriptnya sudah di setting up sama npm. Kita tinggal pakai aja. Nah sekarang kita fokus ke codingnya. Codingnya itu tersimpan di folder ini, page. Nah, ini kalau kita turunkan, kalau kita buka ya, ini ada folder API. Ini untuk awal ini belum kita pakai, tapi nanti ke belakang kita pakai. Ada folder main app.js. Kalau kita buka programnya seperti ini, saya nggak perlu ngetik ini. Sorry, ini apa ini? Crash sama Dino TS ini saya cancel aja ya. Ini kok muncul merah? Gini aja. Nah, saya biarkan aja sudah. Gak apa-apa ada error. Ini bukan error sebenarnya, cuman masalah
extendednya yang belum saya install di Visual Studio Code. Ini app.js seperti ini. Kemudian yang nanti sering kita buat ini di file index.ts. Nah, ini dia file index.ts ya. Sama ada merah-merahnya, biarkan aja. Nah, ini kita sudah dibikinkan HTML-nya seperti ini. Dan ke bawah ya. Nah, seperti ini. Ini coba kita testing aja ini. Bisa jalan nggak di apa namanya, di laptop kita. Untuk menjalankan perintahnya tinggal gini aja. Pakai npm ya. npm spasi run dev. Saja. Ini ya. npm spasi run spasi dev. Kita enter. Oke, ini sudah muncul apa keterangannya? Ready, start, apa ini? Oh, permission denied, mkadir, boom, project. Oh, sorry. Ini kenapa bisa begini? Karena my blog-nya tadi belum saya setting full access ya. Berarti saya harus masuk super user dulu nih. Josu. Oke. Terus coba saya ulangi npm run dev ya. npm run dev. Nah, sudah muncul ready, start server on 000 port 3000 atau URL-nya http localhost 3000 ya. Oke, maunya seperti itu ya. Nah, ini sudah muncul tadi. Compiled successfully sudah muncul. Kita testing di browser. Kita buka tab baru, kemudian kita akses localhost, portnya berapa tadi? 3000 ya kan, ini kan, enter. Oke, nah ini tampilan aplikasi Hello World kita, jadinya kayak begini. Coba kita ganti-ganti ya. Saya ke sini ke Visual Studio Code. Terus saya ganti-ganti, misalkan ini tulisan apa ya, welcome to, ini Next.js ini saya ganti welcome to apa, Eko Heri gitu aja ya, Eko Heri Susanto. Nah ini terus saya apa, simpan ya. Tunggu. Nah ini begitu tersimpan, begitu saya save, saya klik save, saya save ya, saya simpan, ini otomatis di compile sama npm-nya, otomatis di compile. Terus saya buka di browser. Nah ini sudah ganti otomatis ini ya kan. Tadi kan awalnya welcome to Next.js ya kan, sekarang sudah ganti jadi welcome to Eko Heri Susanto. Ini kalau mau diganti-ganti lagi silahkan, yang terserah yang mana yang mau diganti ya. Yang bawah-bawah ini misalkan kita nggak butuh yang mana ya, ini ya, misalkan saya nggak butuh ini saya hapus. Nah misal ini saya simpan, sampai lagi. Oke, muncul keterangan compile successful kan, cek di browser. Nah kan sudah berubah itu. Mau ganti lagi ya boleh, terserah gitu ya. Jadi ini nggak usah di refresh, otomatis berubah ya. Coba yang ini documentation kita ganti ya, berarti gini aja,
balik ke ini yang documentation ada nggak? Oh ini kita ganti belajar, akan ganti belajar ya. Saya simpen, compile, sudah successful. Kita cek sini, nah kan sudah ganti belajar gitu ya. Sederhana itu cara pembuatan aplikasi Hello World yang pertama kali pakai Next.js. Baik, sementara cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.